Fadlizon sudah hampir 3 hari tidak nge-tweet setelah kabar ditegur oleh Prabowo Subianto. Saya malah jadi ingat waktu Ferdinand Hutahian mundur dari Demokrat. Nah, saran saya sih, jika Fadlizon berbeda pandangan politik antara Gerindra dan dirinya, ya saran saya adalah mundur seperti yang dilakukan oleh Ferdinand Hutahian pada saat itu, karena berbeda pandangan politik. Nah, tetapi ini Fadlizon malah beberapa hari tidak nge-tweet setelah ditegur oleh Prabowo Subianto. Padahal kita ketahui Fadlizon itu sangat aktif sekali di media sosial, apalagi di Twitter. Bahkan setelah kejadian kemarin, banyak loh yang mengkritik Fadlizon. Ya, seperti Denny Siregar, Ali Mokhtar Ngabalin, bahkan Komisaris BUMN mengeluarkan pendapatnya, yaitu untuk mencopot Fadlizon dari Gerindra. Ya, karena memang butuh ketegasan dari Prabowo Subianto. Apalagi untuk maju di Pilpres 2024. Wah, itu harus Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya, menunjukkan keberaniannya untuk mencopot Fadlizon dari Gerindra. Karena gara-gara Fadlizon, seolah-olah Pak Prabowo Subianto itu kurang tegas terhadap anak buahnya. Ya, seperti contoh kemarin, Gerindra mendukung penuh langkah kebijakan pemerintah pada saat pembubaran Front Pembela Islam. Tetapi, lagi-lagi Fadlizon mengatakan jika Gerindra belum memutuskan setuju dengan pemerintah. Nah, itu kan blunder. Apalagi kemarin juga statement dari Fadlizon tentang pembubaran Densus 88. Itu juga blunder. Statementnya itu sangat tidak disukai oleh para pendukung Presiden Joko Widodo. Nah, kemungkinan jika Fadlizon dipecat dan Pak Prabowo tegas mencopot Fadlizon dari Gerindra, suara-suara pendukung dari Presiden Joko Widodo tidak menutup kemungkinan beralih ke Pak Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Lebih baik ya menyuruh Fadlizon untuk mundur lah jika Pak Prabowo tidak ingin memecatnya. Sama saja ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sudah 3 hari tidak nge-tweet, panggung Fadlizon tamat. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon ditegur Ketua Umum Prabowo Subianto gara-gara menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Fadlizon sama sekali belum buka suara soal teguran tersebut. Twitternya pun terpantau sepi. Soal Prabowo yang menegur langsung Fadlizon diungkapkan juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman. Prabowo menegur Fadlizon via Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani secara lisan. Pak Prabowo melalui Pak Sekjen, kata Habibur Rahman pada Minggu 14 November 2021. Detik.com sudah menghubungi Fadlizon guna meminta penjelasan terkait kontroversi sindiran kepada Presiden Jokowi berujung teguran Prabowo. Namun Fadlizon belum merespon. Twitter Fadlizon pun sepi, seperti dilihat pada Senin 15 November 2021 pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. Cuitan Fadlizon terakhir di Twitter terpantau pada 13 November 2021. Saat itu dia membalas berita dengan berkicau, deforestasi itu nyata. Di tanggal yang sama, Fadlizon juga meretweet sebuah unggasan netizen tentang teroris di Lampung. Sindiran Fadlizon kepada Jokowi dilontarkan setelah Jokowi menjajah langsung sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah NTB. Seraya memberi apresiasi, Fadlizon menyindir Jokowi soal banjir di Sintang. Luar biasa Pak, selamat meresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut, tulis Fadli di akun Twitter pribadinya Fadlizon seperti dilihat pada Sabtu 13 November 2021. Habibur Rahman menegaskan, cuitan Fadlizon bersifat pribadi. Gerindra meminta maaf kepada pihak yang dibuat tidak nyaman. Soal tweet Pak Fadlizon, soal Sintang kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, ujar Habibur Rahman. Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami sudah meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, ujar Habibur Rahman. Diketahui tidak tampak aktivitas di timeline Twitter milik politisi Gerindra Fadlizon usai dirinya ditegur partai lantaran mengkritik Presiden Joko Widodo. Dari amatan warga Kota Live, Fadlizon terakhir membuat unggahan maupun meretweet unggahan orang lain pada Sabtu 13 November. Hingga Senin 15 November siang, tak ada lagi unggahan yang tampak.
Padahal Fadlizon dikenal sebagai politisi yang aktif di media sosial, khususnya di Twitter. Ia kerap memberikan komentar terkait isu-isu yang berkembang, termasuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, kelompok yang kontra dengan Fadlizon secara pandangan politik meminta agar Prabowo tidak hanya menegur Fadlizon, tetapi juga memecatnya. Salah satunya yang dicuitkan Komisaris PT Pelni yang juga mantan relawan Jokowi Dede Budarto. Pak Prabowo, saran saya, jangan hanya menegur kadernya Fadlizon, pecat aja sekalian. Sudah ada Bang Fahri Hamzah kok yang siap menampung, tulis Dede seperti dikutip dari unggahan di Twitter pribadinya. Selain dapat teguran, Fadlizon mendapat kritikan dari tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Mokhtar Ngabalin. Menurut Ngabalin, Fadli harus lebih sering membaca aturan sebelum melontarkan kritik. Jangan banyak ngoceh, kalau dia berteriak-teriak nanti malu. Masa DPR tidak mengerti? Suruh baca, belajar lagi, ujar Ngabalin saat dihubungi pada Minggu 14 November. Kurang baca regulasi yang Ngabalin maksud yakni soal pembagian tugas dalam penanganan bencana di suatu wilayah. Menurut Ngabalin, tidak semua bencana harus ditangani oleh presiden. Suruh dia baca undang-undang regulasi. Kalau dia DPR, dia harus tahu aturannya, harus mengerti pada tingkat mana skala nasional ditangani, ujar Ngabalin. Pada tingkat mana provinsi bencana daerah ditangani, dan pada tingkat mana bupati, wali kota menanganannya, ucap Ngabalin. Ngabalin menuturkan bahwa Fadli sebagai anggota dewan juga tidak seharusnya hanya bisa mengkritik. Dia menilai bahwa Fadli bisa mengumpulkan dana bersama anggota dewan lainnya untuk membantu korban banjir Sintang. Kalau DPR itu dia bisa kumpulkan, jadi pelopor, kumpulkan teman-teman DPR-nya, khusus dapil sana suruh turun dulu, terang Ngabalin. Diketahui juga pegiat media sosial Denny Siregar menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya yang menyindir Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini adalah Fadlizon. Pasalnya Fadlizon telah berulang kali mengeluarkan statement yang menyerang pemerintah dan membuat gaduh publik. Pak Prabowo, Fadlizon itu sudah berkali-kali blunder dengan statementnya. Mulai bubarkan Densus dan banyak lagi, ujar Denny Siregar pada Senin 15 November 2021. Denny menilai teguran terhadap Fadlizon tidak cukup. Menurutnya, teguran hanya memperlihatkan kelemahan Prabowo. Menurut Denny, sanksi yang layak itu dipecat dari Gerindra. Menegurnya cuma menunjukkan bapak lemah, gak mampu bersikap tegas. Kalau saya jadi bapak langsung pecat, bikin malu aja, ujar Denny Siregar. Sebelumnya Fadlizon menyindir Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Anggota Komisi 1 DPR RI ini menilai Jokowi lebih pedulikan Mandalika, sementara ada banjir besar di Sintang, Kalimantan Barat. Luar biasa Pak, selamat peresmian sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu banjir belum surut. Terkait hal tersebut, Prabowo Subianto dikabarkan menegur Fadlizon. Hal ini dikatakan oleh juru bicara Partai Gerindra, Habibur Rahman. Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf apabila statement tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, ujar Habibur Rahman. Dia mengatakan apa yang disampaikan Fadlizon bukan atas nama partai. Statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai, ujar Habibur Rahman. Juga diketahui Ketua Cyber Indonesia pada waktu lalu, Husin Zihab, heran dengan pernyataan politik Partai Gerindra Fadlizon yang tak sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Sarasvati, terkait pembubaran Ormas Pembela Islam, FPI. Untuk itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus tegas dengan sikap Fadlizon yang tak sejalan dengan Partai Gerindra. Kalau ada begini sikapnya Fadlizon, kayaknya bakal ada Gerindra Perjuangan. Pak Prabowo harus tegas soal ini karena Fadlizon udah gak peduli dengan statement Wakil Ketua partainya, Rahayu Sarasvati. Pilihannya Fadlizon dinonaktifkan atau disuruh diam, atau Gerindra akan direbut Fadlizon. Tegas Habib Husin di akun Twitter pribadinya yang dilihat pada rri.co.id pada Minggu 3 Januari 2021. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Fadlizon membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Partai Gerindra mendukung pemerintahan Joko Widodo dalam membubarkan Ormas Front Pembela Islam. Fadlizon mengatakan tidak ada keputusan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Tidak ada keputusan Gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sebagai negara hukum, tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang, tulis Fadlizon di akun Twitternya pada Sabtu 1 Februari 2021 yang lalu. Sebaliknya,
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan Gerindra mendukung kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di tanah air. Sebab kata dia, kelompok intoleran itu dapat membahayakan masa depan Indonesia. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masyarakat. Masa depan NKRI, ujarnya pada Jumat 1 Januari 2021. Menurut Saraswati, menjaga bukan soal siapa yang berkuasa, justru kata dia, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk bangkit dari permasalahan pada 2020.